Kami, mahasiswa Winara Diri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini kami akan membahas tentang apa itu akad masyarakat, dan kami juga akan menanyakan kepada masyarakat sekitar tentang apa itu perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Sebelumnya, kami dari kelompok 2, saya Muhammad Yuniza, saya Deva Ponariwa, saya Fahru Ramadan. Ikuti video kami dari awal sampai selesai. Bagaimana perbedaan antara, menurut Bapak, bagaimana perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional di Aceh sekarang ini? Syariah saya tahu kan, makanya kan kalau yang syariah itu tidak ada bunga, jadi berlaku bagi hasil. Cuman dalam kreditan ya, misalnya seorang pegawai mengambil kredit, katakan saja bank syariah, serah nanti apa namanya. Nah itu pembayarannya kok belum, bagaimana itu pembayarannya? Sesuai syariah? Saya pun nggak tahu kan. Nah tapi kayaknya masih seperti bank umum, pembayaran kreditnya tiap bulan. Dalam Islam itu bagaimana itu cara bayar kreditnya tiap bulan kalau dia ngambil kredit? Contoh misalnya bank syariah milik pemerintah sekarang, itu umumnya pegawai ngambil kredit di bank itu, dan sampai hari ini itu masih berlaku bayar tiap bulannya seperti sebelum disyariahkan. Ini kan bank milik pemerintah, pemerintah Aceh sekarang ini kan sebelumnya juga belum syariah, baru-baru aja di belakangnya. Nah, jadi letak nilai syariahnya itu di mana? Jadi masih belum terlalu sesuai gitu Pak? Mungkin begini, mungkin seiring dengan perkembangan, mungkin lagi disusun regulasinya ya, biar betul bersyariat. Sama seperti dulu misalnya syariah Islam di Aceh, dulu kan masih prematur, seiring dengan diatur regulasinya, aturannya, sehingga sekarang sepertinya udah banyak kewenangannya. Jadi ya kemungkinan besar ke depan bank syariah khususnya di Aceh ini akan lebih mengarah ke syariah, walaupun sekarang belum nampak, belum. Masih menuju syariah gitu? Iya, karena mungkin kendala di aturan, masih di jalan karena kendala regulasi mungkin. Ya. Jadi bagaimana menurut Bapak ini perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional? Menurut saya kalau misalnya bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah dengan konvensional menurut saya itu sama aja, karena saya pernah datang gitu kan, karena di setiap bank itu sama-sama punya bunga. Mungkin bunganya tidak terlalu banyak gitu, tidak terlalu banyak, kadang ada lebih sedikit, di konvensional lebih banyak mungkin, kalau di syariah lebih sedikit kalau menurut saya gitu. Itu aja sih dari saya. Kalau menurut Bapak gimana? Iya, sama juga kayak kakak ini. Sama juga? Karena kan pastilah apa yang membedakan cuma ini ya, syariah sama konvensional. Jadi syariah dengan konvensional. Ya, jadi beda nama aja gitu ya? Iya, cuma kalau jalannya alur sama. Kalau misalnya dibilang riba atau enggak ribanya, kalau misalnya dibilang ada bunganya atau enggak ada bunganya, itu kan kayaknya membuat sebuah bank itu kayaknya menimbulkan kerugian gitu, tidak punya kelebihan lah gitu kan, sama-sama aja. Tapi menurut saya itu memang sama, namun perbedaannya mungkin kalau syariah lebih sedikit bunganya seperti itu, kalau misalnya bank konvensional lebih banyak, sedikit lebih daripada bank syariah. Jadi persamaannya sama-sama ada bunga. Sama-sama ada bunga. Cuman yang syariah lebih sedikit bunganya gitu. Iya. Yang konvensional lebih banyak berarti. Lebih banyak. Konteks lebih banyaknya enggak apa? Ya sih Kak. Ya. Jadi kan menurut kakak bagaimana apa perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional menurut pandangan kakak sendiri?
menurut kakak apa itu biasanya Kalau konvensional tuh kan lebih ke ini dia, enggak. Kalau misalnya ke syariah dia lebih ke ini, keislamannya. Misalnya walaupun konvensional sama syariah padahal sama-sama aja, kita ada bunganya juga kan. Cuma dalam ini kayak kalau syariah itu kan kayak mana? Dia tuh lebih kayak misalnya kayak nanti ada tabungan dari hasil gitu kan. Dia lebih ini sama-sama, bukan hanya untuk nasabah aja tapi untuk bank juga gitu. Kalau konvensional dia lebih ini ikatannya misalnya kan kayak bank nabung, otomatis kan terikat sama yang persentase yang disediakan oleh bank. Misalnya kan persentase dari bank itu kan misalnya 6% setiap tahunnya kan. Jadi kita terikat. Kalau syariah tuh sama-sama kita sama-sama saling setuju gitu. Saling menerima resiko. Kalau kali gimana? Jadi kan menurut Bapak apa perbedaan perbankan syariah dengan bank konvensional? Menurut Bapak sendiri ya? Ini urusannya. Kalau bank konvensional agak sulit ya. sulit ya. Karena disesuaikan sama agama kita kan gitu sih. Itu kedua kalinya, pertama kalinya enak lah. Kalau Gitu ya. kalau bank konvensional gimana? Kan kadang dijanjikan tapi nggak ditepati. Misalnya besok, ya tahu bilangnya manajernya pergi. Pasti banyak penipuan ya. Soal itu enggak, karena itu tadi lah. Kan gitu sih, orangnya pergi, tahu kan kita tertunda. Besok lagi kita kemari. Pak itu aja. Terima kasih Pak. Ya. Jadi setelah kami mewawancarai beberapa masyarakat sekitar dan juga mahasiswa sekitar UIN Al-Niri tentang perbedaan perbankan syariah dengan bank konvensional, kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa bank syariah dengan bank konvensional itu sama saja. Namun yang membedakannya hanyalah nama syariah dan juga sistemnya. Sedangkan kalau di bank konvensional itu namanya riba, sedangkan di bank syariah itu namanya bagi hasil. Namun kita sebagai mahasiswa dari ekonomi syariah harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa bank syariah dengan bank konvensional tidaklah sama. Ada perbedaan-perbedaan yang lebih harus kita tekankan kepada masyarakat. Baiklah, mungkin ini video dari kelompok kami. Kami mengundurkan diri. Saya Muhammad Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, yaitu di mana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan kontribusi dana. Seperti yang sudah saya pelajari dari ekonomi syariah bahwa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional itu berasal dari pengelolaan dana. Misalkan pengelolaan dana. Jadi saya akan membahas tentang bank syariah dan perbedaan konvensional. Di sini bank syariah pengelolaan keuangan dalam bentuk titipan maupun investasi. Nah, jadi di sini segala pengelolaan yang berasal dari diinvestasikan pada kegiatan bisnis yang melanggar hukum Islam. Bahkan seperti perdagangan barang-barang haram, perjudian yang sering kita sebut dengan maisir, dan manipulatif yaitu gara. Itu sangat diharamkan dalam Islam maupun dalam bank syariah. Jadi perbedaan dengan bank konvensional adalah jika bank konvensional pengelolaan keuangan itu bisa berasal dari sumber manapun tanpa harus mengetahui dari mana atau kemana uang tersebut disalurkan. Selama debitur bisa membayar cicilan dengan rutin, maka segala hal dengan apapun terjadi itu akan disahkan dengan konvensional. Mereka tidak memikirkan apakah itu riba,
atau sebagainya. Karena perbedaan tersebut adalah berasal dari transaksi, dari sistem, dari akad, dan pengelolaan dana. Secara garis besar, masyarakat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu masyarakat kepemilikan dan masyarakat akad. Masyarakat kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan masyarakat akad tercipta karena cara kesepakatan, di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang mereka memberikan kontribusi modal. Mereka pun sepakat membagi keuntungan dan kerugian. Masyarakat akad terbagi menjadi 4, yaitu syirkah al-inan, syirkah al-muwadda', syirkah al-amal, dan syirkah al-wujub. Syirkah al-inan yaitu dua orang yang bermitra dalam suatu urusan yang tertentu, tidak dalam seluruh harta mereka. Umpamanya bermitra dalam membeli suatu barang. Yang kedua, syirkah al-muwadda', bahwa para mitra haruslah orang yang sudah dewasa. Dana dari masing-masing mitra yang ditanamkan dalam usaha kemitraan itu harus sama jumlahnya. Masing-masing kemampuan dari para mitra untuk mengemban tanggung jawab dan menerima pembagian keuntungan dan kerugian haruslah sama. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak. Yang ketiga, syirkah al-amal, juga disebut syirkah abdan, yaitu kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya dua orang tukang kayu bersama-sama menyelesaikan orderan pembuatan model sebuah lemari. Keempat, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Pada kerjasama ini, biasanya para pihak yang bekerja sama memiliki reputasi atau nama baik, baik dalam bisnis maupun karena ketokohannya. Hukum dan syarat masyarakat. Yang pertama, pihak yang berakad. Yang kedua, objek. Yang ketiga adalah sirat atau ijab kabul. Hukum masyarakat. Yang pertama, pihak yang berakad, objek akad, dan sirat. Mekanisme pembiayaan masyarakat. Mengenal mekanisme pembiayaan masyarakat menurut Fatwa DSN nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan masyarakat, bahwa pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Kemudian mengenal objek akad terdiri dari modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Adapun syarat-syarat modal yang harus diperhatikan yaitu modal yang diberikan haruslah uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Jadi setelah kami mewawancarai beberapa masyarakat